Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanin dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelum kita belajar, yuk simak dulu video berikut ini. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi daring dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Dalam masa pembatasan sosial, tatap muka antara guru dan muridnya terpaksa dilakukan melalui teknologi berbasis jaringan internet. Seperti siswa Sekolah Dasar Negeri 1 di Cibadak, Lebak, Banten. Masing-masing siswa mendapatkan tugas dari guru melalui grup percakapan di media sosial. Tugas-tugas siswa diterima oleh orang tua setiap hari, sehingga orang tua sekaligus mengawasi proses belajar anaknya. Namun tidak semua anak bisa mendapatkan materi belajar secara daring. Bagi beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, materi akan diberikan secara langsung. Hasilnya akan diberikan kembali saat masuk sekolah. Secara dilihat dari lingkungan, anak itu kan tidak semuanya punya HP orang tuanya. Jadi pertama ada yang ikut daring, jadi pembelajaran secara online itu untuk orang tua yang punya HP. Kemudian ada pembelajaran yang diberi tugas langsung. Nanti tagihannya kami minta ketika masuk sekolah. Keterbatasan fasilitas juga dirasakan belasan siswa di Wonogiri, Jawa Tengah. Sulitnya mengakses internet membuat mereka berbondong-bondong menumpang jaringan wifi di rumah relawan. Sugianto, pemilik rumah sekaligus relawan, menyediakan jaringan internet di tempat tinggalnya untuk membantu kelancaran belajar siswa. Berawal dari 1-2 orang siswa, kini ada belasan orang siswa berbagai tingkat, dari sekolah dasar hingga menengah atas. Sebelum masuk belajar, mereka harus mencuci tangan dahulu dan memakai masker di dalam. Bahkan, Sugianto menyediakan masker bagi siswa yang tidak punya. Jadi ini bermula karena rumah saya yang mempunyai wifi, sehingga ketika anak itu sedang melaksanakan ujian sekolah, yang notabene bahwa ujian sekolah itu dilaksanakan secara online, itu ada 2-3 anak yang datang ke sini untuk mengerjakan ujian sekolah tersebut. Karena mereka di rumah itu kesulitan untuk mendapatkan sinyal. Situasi di Lebak, Banten dan Wonogiri, Jawa Tengah hanyalah 2 contoh dari sekian banyak daerah yang masih terkendala fasilitas belajar jarak jauh. Namun selama masalah tersebut masih bisa diatasi, semangat belajar tidak boleh pupus. Bersama-sama kita hadapi situasi di tengah pandemi sekaligus berharap agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Tim Liputan Kompas TV. Nah anak-anak, setelah menyimak video tadi, tentunya kamu telah mendapatkan informasi baru bukan? Setiap harinya, kita selalu disuguhkan beragam informasi, baik berupa kebenaran maupun informasi bohong atau palsu. Untuk itu, kita harus pandai-pandai ya mencerna informasi yang kita dapatkan. Berkaitan dengan informasi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan berita? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata berita. Bahkan setiap harinya kita dengan mudahnya mendapatkan berita, baik itu dari media cetak ataupun media elektronik. Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang banyak. Seperti teks pada umumnya, teks berita juga memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur teks berita dikenal dengan 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, plus how. Sementara dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur teks berita dikenal juga dengan adik simbang,
yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika kita menyimak suatu berita, tentunya kita akan mendapatkan beberapa catatan penting. Catatan-catatan penting itulah yang akan menjadi ringkasan dan simpulan berita. Merangkum berita adalah meringkas uraian berita yang telah dibaca atau didengar dalam bentuk pokok-pokok halnya saja. Adapun langkah-langkah dalam merangkum berita diantaranya: pertama, membaca atau mendengar berita dengan seksama. Kedua, mencatat pokok-pokok berita dari unsur adik simbah. Ketiga, membuat ringkasan dengan cara menyusun pokok-pokok informasi menjadi sebuah karangan. Anak-anak, selain memiliki unsur, teks berita juga terdiri atas struktur yang membangunnya. Struktur berita disusun dalam bentuk piramida terbalik yang terdiri atas judul, lead atau teras berita, body atau tubuh berita, dan terakhir leg atau ekor berita. Judul berita merupakan hal terpenting karena merupakan kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. Ditulis secara singkat, padat, dan menarik. Teras berita merupakan paragraf pertama sebuah berita yang mengandung inti terpenting dari berita tersebut. Biasanya di dalam teras berita terdapat 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian ada tubuh berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat menjabarkan berita secara lebih rinci. Pada tubuh berita memuat fakta atau informasi tambahan. Biasanya terdapat 2 unsur, yaitu unsur mengapa dan bagaimana. Struktur paling akhir dalam berita adalah ekor berita. Ekor berita memuat data yang tidak terlalu penting atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh pada substansi berita. Misalnya, daftar nama-nama orang yang terkena kecelakaan. Baik anak-anak, itu tadi struktur teks berita. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan di dalam teks berita. Kebahasaan di dalam teks berita diantaranya adalah kata kerja, konjungsi temporal, dan kalimat langsung dan tidak langsung. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan. Kata kerja terbagi menjadi 2, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi, kata kerja di sini tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, Adristi meniup balon. Balon di sini merupakan objek yang menjadi pelengkap di dalam kalimat tersebut. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah
Lindung tersenyum. Kalimat lindung tersenyum tidak membutuhkan objek lagi. Kata kerja intransitif biasanya berupa verba dasar atau kata kerja dasar, misalnya makan, minum, tidur. Kebahasan yang kedua adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang mengacu pada waktu. Konjungsi temporal terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi yang bersifat sederajat atau setara, seperti contoh, kemudian, lalu, dan selanjutnya. Biasanya pada konjungsi ini tidak boleh ditempatkan di awal atau akhir kalimat, melainkan harus diapit dengan kata lain. Contohnya, Nadine membersihkan kamarnya, kemudian ia membantu ibunya. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat bertingkat atau tidak sederajat seperti sementara, bila, demi, sambil, sejak, apabila waktu, tatkala, ketika, sebelum, dan semenjak. Penempatannya boleh di sembarang tempat, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Contohnya, sejak ayahnya pindah ke Palembang, Caya menyukai makanan pempek. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung adalah: 1. Ditandai dengan tanda petik. 2. Huruf pertama pada kalimat petik merupakan huruf kapital. 3. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Pola susunannya adalah sebagai berikut: pengiring, koma, kutipan, kutipan, koma, pengiring, kutipan, koma, pengiring, koma, kutipan. Dan yang terakhir, cara membacanya dengan intonasi sedikit ditekan. Contohnya, apakah kamu sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia? Tanya Lindu kepada Rahkan. Kalimat tidak langsung. Kalimat ini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut: tidak ditandai dengan tanda petik. Biasanya ditambah konjungsi bahwa. Terdapat perubahan kata ganti orang. Cara membacanya dengan intonasi datar. Contohnya, Afif berkata bahwa Fati adalah temannya sejak kecil. Baik anak-anak, demikianlah materi teks berita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.